Laptop dengan prosesor Snapdragon itu mulai masuk ke Indonesia sejak tahun lalu. Tapi ya kompatibilitasnya masih belum oke dan harganya itu masih di 15-20 jutaan yang membuat orang untuk masih ragu-ragu nih buat beli laptop pakai prosesor Snapdragon. Sampai akhirnya Asus ngeluarin nih laptop dengan harga 9-10 juta yang pakai Snapdragon X Series. Nah pertanyaannya, apakah laptop dengan Snapdragon itu ideal apalagi yang harganya 9-10 juta? Sebenarnya desain dari VivoBook yang kali ini itu nggak terlalu mirip sama VivoBook S14 series yang biasanya kita udah review. Bodinya ini kebanyakan terbuat dari plastik dan build quality-nya juga nggak sebagus VivoBook S series. VivoBook A series yang kali ini punya desain yang lebih mirip sama VivoBook K series yang ada di laptop budget. Ya tapi buat sebuah laptop kerja atau pelajar yang harganya itu di 10 jutaan, ini masih termasuk tipis dan enteng lah. Hinge laptopnya dapat dengan mudah dibuka dengan satu tangan, cuma dengan hinge seperti ini, gue agak-agak takut dengan build quality-nya. Di depan ada layar 14 inch Full HD IPS yang warna gamutnya nggak terlalu luas. Ini agak disayangkan kalau laptop non-gaming 10 juta masih belum 100% sRGB. Keyboardnya pun punya layout yang ala Asus banget dengan backlit juga dan layout yang makin kesini makin tidak ada media button, digantinya malah sama emoji button. Sedih. Patch up, patch down, home, dan end masih tergabung dengan arrow pad, namun kali ini nggak ditulis saja. Mungkin dengan tujuan membuat keyboardnya ini lebih minimalis. Dan seperti laptop kekinian, ada Copilot button di sebelah kiri arrow pad. Di bagian bawah ada touchpad yang cukup besar, walaupun tidak sebesar yang ada di VivoBook S series, tapi tentunya udah support sama Windows Precision Driver. Overall, modelnya ini udah oke buat 10 jutaan, hanya aja kerasa agak ringkih. Buat konektivitas, di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 1 aja, sementara di sebelah kiri itu cukup rame. Ada satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 1 Type A lagi, dua USB 4 Type C, dan 3,5 mm audio combo jack. Ya buat konektivitas, Asus itu emang nggak pernah pelit, apalagi selalu menginclude HDMI port. Untuk dalemannya, notebook ini memiliki prosesor Snapdragon X yang X aja. Ini nama lengkapnya adalah X12 6100 yang artinya prosesor laptop ini adalah prosesor yang sudah bersertifikat Copilot Plus BC dengan NPU sampai 45 TOPS. Ini adalah seri yang paling bawah dari semua prosesor Snapdragon X series yang memang dimaksudkan untuk laptop-laptop dengan harga terjangkau agar laptop di harga segitu juga bisa punya battery life yang panjang. RAM-nya berkapasitas 16GB LPDDR5X yang pastinya soldered dan buat storage itu tentu aja udah 512GB PCIe Gen 4. Buat koneksinya dia udah Wi-Fi 6E dan juga punya Bluetooth 5.3. Kalau ditanya performa, di sini memang bukan keahliannya Snapdragon di lini laptop. Memang kalau secara benchmark Cinebench 2024, dia setara dengan Core Ultra 7 Lunar Lake dan bahkan yang ini bisa di atas Core Ultra 7 155H dan Snapdragon X Plus yang ada di Omnibook X. Namun, performa iGPU-nya itu lumayan mengecewakan, di mana di TimeSpy ini hampir ketinggalan jauh ketimbang saudara-saudara prosesor X86 lainnya. Walaupun memang, ya balik lagi, laptop ini dirancang untuk efisiensi dan bukan performa, apalagi buat gaming. Di sini kita tes 2 game aja. Kalau Dota kita masih lihat lumayan lancar, namun Wuthering Wave itu tampil dengan grafik yang patah-patah. Baru aja kita jalanin karakternya itu dari titik A ke B yang jaraknya kurang lebih 1-2 meter, itu udah kerasa nge-lag-nya. Seperti bermain game di 10 FPS lah. Sederhananya, notebook ini masih belum bisa emulasi game-game X86 dengan sempurna. Yang kita sarankan adalah, kalau kalian mau beli sebuah laptop yang lumayan kere-hore dan mungkin akan gaming tipis-tipis di situ, cek dulu game-game yang bisa perfect run di websitenya worksonwoa.com. Karena contoh yang memang bisa run perfectly itu adalah Dinkum. Di sini masih bisa kita dapetin 30 FPS. Ya ini termasuk lumayan lah. Lalu kalau Adobe Premiere Pro mereka klaim bahwa ini udah kompatibel, namun buat render video 4K 10 menit H265 di sini masih termasuk yang lama banget. Jadi kompatibilitasnya menurut gue masih kurang. Dan sejauh ini karena laptopnya juga bukan yang fokus dengan performa, maka satu heat pipe dan satu fan aja itu udah cukup buat dinginin laptopnya. Di full load aja CPU-nya ini cuma menyentuh 78 derajat Celcius.
Lalu karena ini adalah laptop yang ditujukan untuk kebutuhan computing ultra portable dengan battery life yang super panjang, kita nggak bisa bilang kalau ini adalah laptop yang diperuntukkan untuk performa tinggi. Penggunaannya ya paling hanya untuk produktivitas office yang preferable softwarenya memang sudah jalan di ARM secara native, karena beberapa aplikasi sistem kantoran yang memang sudah dirancang di x86 itu masih banyak yang suka crash saat diemulasi di ARM. Lalu buat speaker, kualitasnya ini termasuk biasa aja, nggak sebagus S-Series punya, tapi seenggaknya clarity suaranya itu tidak pecah saat maksimum volume. Lalu yang terakhir, travel keyboardnya ini lumayan dalam, ini enak dipakai ngetik, tapi yang paling enak adalah touchpadnya, yang selain ini fluid banget karena ini licin dan presisi, dia punya fitur smart gesture yang bisa mengatur brightness, volume, dan scrubbing saat nonton YouTube, itu langsung di touchpad aja. Harusnya tombol volume diganti media button kali ya, kan udah ada volume di smart gesture. Jadi kalau kalian memang mencari laptop dengan Snapdragon yang paling murah, ya sampai video ini dibuat, VivoBook A1407Q ini masih menjadi jawabannya. Apalagi kalau kalian mencari laptop dengan 10 juta yang battery life-nya paling panjang, ya laptop ini juga masih jadi jawabannya. Atau kalau kalian mencari laptop dengan Copilot Plus yang 45 TOPS NPU di harga 10 juta, laptop ini juga jawabannya. Tapi dengan trade-off yang juga lumayan banyak. Jadi kompatibilitas aplikasi-aplikasi di Windows on ARM itu masih belum 100% dan bahkan mungkin masih cukup mentah ya kalau misalnya gue bilang. Apabila kalian softwarenya itu cuman di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan yang ringan-ringan banget deh kayak Canva dan juga CapCut yang paling ringan ya videonya, itu mungkin masih oke. Tapi kalau udah masuk ke Adobe Premiere Pro itu udah out of the question lah. Kita masih ngelihat itu kompatibilitasnya mentah banget. Ya kalau misalnya di Photoshop juga ada beberapa efek yang masih bikin crash juga. Jadi kalau misalnya kalian memang pakai Windows on ARM, itu pastikan aplikasi yang kalian punya itu kompatibilitasnya udah oke. Kalau kalian nggak mau ada pengalaman-pengalaman aneh ya. Dan kalau misalnya kalian mencari laptop yang paling ideal di harga 10 jutaan, kita malah ada pilihan yang lebih menarik sih. Jadi VivoBook S-Series yang beberapa tahun lalu launching masih pakai Ryzen 5 7535HS, ada loh yang harganya udah turun ke sekitar 10,3 juta. Dan itu udah pakai 16 GB RAM, 512 GB SSD, dan bahkan layarnya udah OLED. Ini game changer banget karena layar OLED itu kualitas warnanya beda banget, apalagi kalau dibandingin sama laptop ini yang 100% sRGB aja enggak gitu. Ya walaupun memang battery life-nya tidak sepanjang yang Snapdragon punya, tapi ya masih oke lah. Apalagi ini udah chargingnya udah bisa pakai USB-C juga. Jadi kalau misalnya kalian mencari laptop yang memang battery life doang, tanpa mempedulikan yang lain, VivoBook yang A1407Q ini oke. Tapi kalau kalian mencari laptop yang ideal, gue bilang sih kayaknya VivoBook yang S-Series beberapa tahun lalu itu masih lebih seksi sih daripada yang ini. Tapi kalau kalian gimana? Mau move on ke ARM yang battery life-nya lebih panjang? Atau masih stay di x86 yang kompatibilitasnya masih 100%?